Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anakku yang saya cintai, dan seluruh keluarga besar Yayasan As-Salam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang bahagia ini, semoga kita semuanya dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kesehatan juga keberkahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Sya'bi mengatakan bahwasanya dulu ada seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menangis terseduh-seduh. Kemudian sahabat tadi itu menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, apa yang membuat kalian menangis?" Maka sahabat tersebut menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tiba-tiba dalam hatiku ada perasaan yang takut kehilangan engkau. Ketahuilah bahwasanya ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri, keluargaku dan seluruh harta bendaku. Tiba-tiba aku takut kehilangan engkau ya Rasulullah. Kami sadar engkau akan wafat dan aku pun akan mati. Dan engkau ditempatkan di surga yang tinggi, sedangkan aku seandainya masuk surga, aku di surga yang terendah. Dan aku tidak ketemu lagi dengan engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW terdiam. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 69 dan 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari golongan nabiyin, nabi-nabi Allah, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Dan merekalah adalah teman-teman yang baik. Itu semuanya karena rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berjanji, akan mendekatkan orang-orang yang dia cintai, yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para syuhada, wasiddiqin,
wassolihin, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang tercatat di dalam sejarah. Kebaikannya, kesolehannya, keimanannya, perjuangannya, dan kehidupannya patut dijadikan tuntunan orang-orang yang hidup sekarang ini. Umat tanpa sejarah tidak akan memiliki masa depan. Barang siapa yang tak mau mengambil pelajaran dari sejarah, ia akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Dan orang yang pandai mengambil pelajaran dari sejarah, maka hidupnya akan cerdas, berhati-hati, dan senantiasa akan sukses. Karena sejarah merekam berbagai peristiwa-peristiwa, dan sejarah mengetahui sebab-sebab keberhasilan dan kehancuran suatu umat. Maka kalau kita ingin menjadi ulama, maka membacalah sejarah para ulama. Kalau kita ingin menjadi dai, kalau kita ingin menjadi profesor, maka bacalah sejarah mereka. Intinya, kalau kita ingin menjadi orang yang kita inginkan, maka belajarlah, bacalah sejarah mereka. Terutama kita sebagai kaum muslimin, maka bacalah para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Rasulullah, maka kehidupannya akan menjadi baik, kehidupannya akan tertata, dan mentalnya akan menjadi mental baja, imunitasnya akan senantiasa penuh, imunitasnya akan senantiasa baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman pandemi saat ini banyak orang yang ekonominya turun, sehingga menjadikan mereka resah, gelisah, pusing, lemes, dan seterusnya. Itulah yang menjadikan imunitas turun. Kita kembali kepada sejarah yang ada dalam Al-Quran tadi. Betapa tingginya imunitas mereka, walaupun hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan fasilitas. Kenapa demikian? Karena mereka imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mampu meningkatkan imunitas dalam dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tahun baru Hijriah ini, mari kita kembali kepada sejarah kita. Sejarah orang-orang soleh, sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa stabil, keimanan mereka senantiasa kuat, imunitas mereka senantiasa meningkat. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, mereka senantiasa berpuasa, mereka senantiasa bersedekah, mereka senantiasa melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Itulah yang menjadikan imunitas mereka naik dengan drastis. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan keimanan kita. Insya Allah dengan naiknya keimanan, maka akan naik pula imunitas kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa iyya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.